Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu ingin menjelaskan cara membuat sistem pendaftaran di TK Negeri Sunter Agung. Kita perkenalan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Firdanaya Pratama Oktaviansah, dengan NPM 2022 4350 1412. Dan nanti ada teman saya, Fajar Sulistyo, dengan NPM 2022 4350 1375. Yang ketiga ada Raja Baga Saputra dengan NPM 2022 4350 1353. Yang keempat ada Arwiansyah dengan NPM 2022 4350 1323. Yang kelima ada Tasrita Purnamasari dengan NPM 2022 4350 1325. Dan yang keenam ada Dian Maharani NPM 2022 4350 1278. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan sistem PPDB di TK Negeri Sunter Agung. Yang pertama adalah kita membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk database bisa dibuka. Ya, untuk database di sistem PPDB Sekolah TK Negeri Sunter Agung, kita ada beberapa database atau tabel. Yang pertama ada di sebelah kiri ini kelihatan ada database sekolah. Yang kedua ada database panitia. Yang ketiga ada database siswa, ada database login PPDB, ada database pembayaran, ada database pendaftaran, database upload berkas, dan database validasi berkas. Untuk contoh, kita coba database login terlebih dahulu. Ya, sedang menunggu. Ya, ini adalah tampilan database login. Di database login ini kita ada ID pengguna, ada username, dan ada password. Saya sudah memberikan atau menginput beberapa contoh database untuk username dan password. Di sini contoh nomor 2 ya adalah Firdan atas nama saya sendiri. Kita coba ke aplikasinya, kita input apakah bisa memasukkan username Firdan dan password Firdan. Ya, di sini sudah ada tampilannya. Kita coba inputkan Firdan untuk username dan passwordnya juga sama Firdan. Lalu kita klik login. Ya, login berhasil. Nah, tampilan utama dari kelompok kita untuk sistem PPDB sekolah TK Negeri Sunter Agung adalah seperti berikut. Di sini ada menu utama, ada menu bar yang bagian atas, ada file master, ada file transaksi, ada file report. Dan yang di sebelah kiri ada sidebar-nya, kita ada beranda, ada data daftar, data kelas, data validasi, data siswa, data panitia, data bayar, dan kembali atau exit untuk mempermudah. Nah, pertama akan saya jelaskan mengapa kita membuat sistem rancangan PPDB TK Negeri Sunter Agung seperti berikut. Kelompok kami membuat rancangan ini adalah untuk mempermudah ketika akan melaksanakan calon pendaftaran baru. Karena dengan sistem ini kita akan mempercepat pendaftaran, jadi tidak harus manual lagi. Kita bisa langsung input menggunakan sistem yang lebih efisien dan efektif. TK Negeri Sunter Agung juga merupakan sekolah TK yang berstatus negeri di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. TK ini berdiri 11 dan dikepala sekolahi oleh Ibu Eni Susilaningsih dan operator atau staf tata usaha dari saya sendiri yaitu Firdanaya Pratama. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan file master. Di file master itu ada data siswa, data kelas atau sekolah, dan data panitia. Kita coba buka data siswa terlebih dahulu. Ya, di sini ada data siswa contohnya. Di data siswa terdapat ID siswa untuk menginput yaitu secara otomatis. Ada NIK, nama siswa, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan alamat. Saya sudah memberikan contoh beberapa di sebelah kanan yang berwarna kuning.
Itu ada contoh nama-nama siswa yang sudah kita input. Ada Fajar, ada Firdan, ada Arwi, Raja Bagas, Dian, dan Tasrita. Itu sebagai contoh bahwa kita sudah menginputnya atas sebagai pendaftar. Di sini juga ada menu clear atau menu edit apabila kita memang salah penginputan. Ya, bisa di exit atau kembali. Kita melihat data panitia. Nah, di data kelola panitia juga sama, ID panitianya sudah otomatis. Lalu ada kita penginputan nama panitia, ada jabatannya, ada nomor jabatannya, ada wakil, sekretaris, dan anggota, ada email, ada username dan password juga nantinya. Nah, ini contoh yang sudah kita input di sebelah kanan. Itu contoh panitia. Nah, yang ketiga kita contohkan untuk yang ketiga adalah data kelas dan sekolah. Nah, di data kelas ini terdapat beberapa inputan yaitu ID kelas yang sudah otomatis, nama kelasnya, wali kelasnya, kuota pendaftarannya berapa, dan batas usia pendaftaran minimum dan maksimumnya berapa. Contoh di sebelah kanan saya sudah menginputkan untuk TKA dan TKB, kuotanya ada 40, batas usia minimum dan maksimum ada yang 4 sampai 5, ada yang 5 sampai 6. Mungkin penjelasan dari saya sekian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Maharani dengan NPM 2022-4350-1278. Saya akan menjelaskan bagian file transaksi, yaitu pendaftaran. Untuk menu pendaftarannya, bagian kelola data pendaftaran TK Negeri Sinteragung. Yang pertama ada ID pendaftaran, itu langsung auto, langsung dapat. Terus ada nama, tempat lahir, tanggal daftar dokumen, terus alamat siswa, lalu simpan. Nah, kalau udah disimpan, nanti bakal muncul di sebelah kanan itu tabel bagi nama-nama siswa yang udah terdaftar, yang udah tersimpan. Ya. Untuk edit sendiri, nanti tinggal diklik aja yang tabel nama itu, nanti langsung muncul, terus diedit aja, lalu simpan kembali. Untuk hapusnya, tinggal diklik, terus langsung hapus aja. Untuk reset itu langsung untuk hapus semuanya, semua yang diketik dan tadi dibikin ya. Untuk tombol cari itu tinggal ketik namanya aja, nanti langsung muncul. Menu kembalinya itu, tombol kembalinya itu akan kembali ke menu utama, menu awal. Untuk tombol exit itu langsung menghapus semua aplikasi pendaftaran atau aplikasi PPDB sekolah tersebut. Untuk file transaksi bagian upload berkas, bentuk tampilan upload berkasnya seperti itu. Ada ID pendaftaran yang udah langsung ada dari daftar siswa sebelumnya. Itu bisa diklik aja. Terus file kakak yaitu foto dokumen kakaknya, kartu keluarga. Terus file akta siswa yang ingin daftar atau masuk ke TK Sunter Agung. Lalu itu upload kakaknya dari situ, sama upload aktenya juga. Nah, habis itu langsung disimpan, nanti akan muncul di sebelah kanan tabel bagian filenya. Kalau udah ada nanti akan muncul langsung. Lalu klik kembali untuk ke bagian menu awal utama. Untuk exitnya langsung untuk menghilang, langsung keluar dari aplikasi PPDB
TK Sunteragung. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tasrita Purnamasari, NPM 2022 43501325. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baik, di sini ada file transaksi, terus ada validasi berkas. Oke, loading. Oke. Nah, di sini ada kelola data validasi berkas. Yang pertama ada ID pendaftaran, ID. Ya, di sini ada yang sudah terdaftar ID pendaftarannya. Terus ada ID validasi, ada nama siswa, status validasi. Status validasi itu ada lengkap dan tidak lengkap. Terus di sini ada tanggal validasi. Terus ada catatan. Oke, di sini ada file simpan, edit, hapus, dan clear. Oke, lanjut ke yang berikutnya yaitu di file transaksi itu ada yang namanya pembayaran. Oke, di sini dikelola data pembayaran ada sama seperti ID pendaftaran, ada ID pembayaran, nama panitia dan ada juga nama siswa. Terus di bawahnya itu ada keterangan bisa diisi sesuai dengan pembayarannya. Terus ada tanggal pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran, dan jumlah pembayaran. Di sini juga sama seperti di sebelumnya, ada simpan, edit, hapus, dan clear. Baik. Melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya, perkenalkan nama saya Arwiansyah dengan NPM 2022 43501323. Saya di sini akan menjelaskan menu file report. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan laporan seluruh pendaftar. Di laporan seluruh pendaftar ini terdapat database-database yang sebelumnya sudah diinputkan ke dalam database ya. Dan di sini ada 3 tombol, yaitu ada tombol kembali, tombol exit, dan juga tombol cetak. Tombol cetaknya kita buka. Nah, di sini berisikan laporan. Nah, untuk suratnya sendiri ini terdapat laporan seluruh pendaftar, tempatnya TK Negeri Sunteragung, terdapat email dan juga nomor telepon beserta logo dari TK tersebut. Dan di sini berisikan dengan database yang sebelumnya sudah diinputkan. Dan di sini juga sudah menyesuaikan dengan kota, hari, dan juga tanggal per hari ini. Dan juga di bawahnya ada tanda tangan kepala sekolah dan juga NIP dari sekolah. Ini kita keluar, exit. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan penerimaan berdasarkan kelas dan usia. Nah, di laporan ini terdapat inputan-inputan yang sebelumnya sudah diinputkan ya. Yang diinputkan sekarang masuk ke dalam database ya. Dan di sini terdapat 40 kota usia minimal dan usia maksimal ya. Dan sama seperti sebelumnya ini juga terdapat 3 tombol. Dan laporan ini juga bisa dicetak. Ini adalah laporan dari berdasarkan kelas dan usia. Untuk suratnya tersendiri sama, terdapat lokasi, email, nomor telepon, dan juga logo sekolahnya.
Dan laporan ini berisikan dari laporan berdasarkan kelas dan usia yang sebelumnya diinputkan ya. Untuk kotanya sendiri sama dan juga hari dan tanggalnya menyesuaikan hari ini dan terdapat tanda tangan kepala sekolah, nama kepala sekolah dan juga NIP dari sekolahnya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Raja Bagasya Putra, NPM 2022-43501-353. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Ya, di sini ada laporan berkas lengkap dan belum lengkap. Tolong klik. Dan setelah diklik, kita masuk ke kelola data laporan berkas. Setelah sudah masuk ke data ini, di sini ada ID pendaftaran, ID validasi, nama siswa, status validasi, tanggal validasi, dan catatan. Dan di sini ada tombol cetak, tombol kembali, dan tombol exit. Kita langsung tombol cetak aja ya. Cetak guys. Ya, setelah masuk ke tombol cetak ini, di sini ada berkas yang bisa dijadiin PDF atau file-file lainnya, dan di sini bisa juga di print. Oke, selanjutnya ada lagi, kembali dulu, close, dan di sini saya ingin melanjutkan laporan data siswa. Dan setelah masuk ke data ini, di sini ada ID siswa, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kelas. Dan tombol-tombolnya pun sama. Lalu kita klik tombol cetak. Dan setelah masuk pun sama seperti yang sebelumnya. Bisa jadiin file apapun. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Tulistio dengan NPM 202243501375 dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman saya laporan data panitia yang ada di file report. Untuk file data panitia tersendiri, ini ada tampilan-tampilan yang telah diinputkan dari data panitia. Di sini ada ID panitia, nama, jabatan, nomor telepon, email, username, dan password. Serta ada tombol cetak, kembali, dan exit. Kita coba tombol cetaknya. Setelah diklik tombol cetak, akan muncul Jasper Viewer-nya. Di sini ada copyright-nya, ada judulnya laporan seluruh data panitia TK Negeri Sunter Agung, email, nomor telepon, serta logonya, dan data yang telah diinputkan dari data panitia, ada kotanya, ada hari dan tanggalnya otomatis, serta kepala sekolah, tanda tangan, dan nama kepala sekolahnya, NIP, nomor induk pegawainya. Setelah itu kita exit,
kita exit, masuk ke laporan data pembayaran. Untuk laporan data pembayaran tersendiri di sini ada untuk kolom untuk mengetik cetak truk, ada tombol cetak truknya, ada tombol cetak laporannya, ada tombol kembali dan exit. Dan di sini juga ada tabel dari ID pendaftarannya, ID pembayaran, nama siswanya, nama panitia, tanggal pembayarannya, metode bayarnya, dan lain-lain. Langsung saja kita masukkan ID pembayarannya. Lalu kita klik tombol cetaknya. Maka akan muncul dashboard viewer-nya. Di sini ada laporan, data pembayaran, untuk kop suratnya, TK Negeri Sunter email, nomor telepon, dan logonya. Di sini pun ada nota pembayarannya, ada ID pembayaran, ID pendaftaran, nama siswa, status bayar, metode bayarnya, ada tanggal bayarnya, total bayar, kotanya, hari dan tanggalnya otomatis, serta bisa di print atau dicetak. Langsung keluar saja, kita exit. Lanjut ke Jasper Report. Untuk menu Jasper Report-nya saya memakai aplikasi Jasper Top Studio-nya. Di sini ada laporan-laporannya dan terhubung ke NetBeans-nya langsung. Di sini contohnya ada laporan data pembayaran. Untuk previewnya dan untuk NetBeans-nya pun sama. Di sini ada laporan-laporannya. Lalu ada form Java-nya, ada Java-nya, koneksinya, serta di sini langsung terhubung ke koneksi database-nya, sistem PPDB sekolah. Lanjut, di sini ada libraries-nya. Kita menambahkan libraries yang menyesuaikan NetBeans-nya, versinya sama Jasper Top Studio-nya. Oke, penjelasan singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.